Halo? Iya, heeh. Gimana, siapa yang mau share hasil pengerjaannya? Silakan. Hasil pengerjaan terkait Kiss, Dry, dan juga Yakni. Apa perlu saya roulette? Halo? Iya, Bu, roulette saja, Bu. Di roulette aja ya. Oke, sebentar saya roulette dulu. Sebentar ya, ini koneksinya agak kurang oke. Oke, kali ini yang terpilih adalah Rozi, Abdullah Rozi. Apakah hadir, Rozi? Oh, ada. Oke. Halo, Rozi. Bisa dengar suara saya, Dek?
Halo, Rozi? Sepertinya masih away ya. Oke, kita coba roulette lagi. Bentar. Oke, yang terpilih kali ini adalah Ari Ardianti. Kayaknya nih roulette-nya seneng banget nih sama Ari, 2 kali kepilih sama roulette. Halo Ari, bisa dengar suara saya? Halo, suara saya masih terdengar kan ya, Dek, ya? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Oke, Ari sepertinya masih away juga. Kita coba roulette yang lain. Bentar. Oke, kali ini yang terpilih adalah Anis. Lailatul Rahmatin Nisa. Apakah hadir, Anis? Ada ya. Oke. Ini saya roulette lagi, belum tentu ada lagi ya anaknya. Saya pilih dari nama aja ya, nama yang ada muncul di layar. Yang saya pilih adalah Siti Nur Fatima. Halo, bisa dengar suara saya, Dek? Halo, Siti, atau panggilannya Fatima ya. Fatima bisa dengar suara saya? Halo? Away juga ya. Saya coba pilih yang agak atas. Eza Saputra, bisa dengar suara saya? Eza, halo? Sedang away juga, oke. Pilih lagi yang tengah adalah Sally Kartikasari. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Akhirnya ada responnya. Setelah tadi saya manggil berapa anak. Nah, Sally online di HP atau di laptop, Dek? Di HP, Bu. Oh, di HP. Kalau gitu saya coba bantu share dari tempat saya. Sally jelaskan ya judul pengerjaan kemarin ya. Iya. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Halo? Halo, Sally? Sudah, Halo? Bu. Maaf, Oke. Oh, oke. lupa. Iya. Silakan Sel, bisa dijelaskan. Kalau di sini Sally ngasih contohnya 1 ya. Silakan Sel, bisa dijelaskan Sel. Shortcode yang salah saya itu ada tanda komenannya itu menyalahi aturan YAGNI, you're not gonna net it. Itu, Bu. Komentar yang tidak diperlukan. Tidak saya hapus. Jadi diperbaiki dengan menghapus komentar tersebut. Oke, terima kasih Sally untuk sharingnya ya. Kalau yang hasil pengerjaannya Sally ini adalah ini Bu yang ditandain oleh kotak merah yang baris kedua-dua 21 sampai 22 ini ya, atau istilahnya commented out kode yang dia di komen, jadi udah nggak aktif lagi. Ini masuk kategori menyalahi prinsipal yang yakni you are not gonna need it. Kenapa? Karena dia komennya sudah nggak mungkin kepake lagi, daripada menuhin nambah-nambahin physical line of code terus malah bingung-bingungin yang baca, mending dihapus aja. Betul. Terima kasih Sel untuk sharingnya. Iya, Bu. Selanjutnya yang sharing lagi ada yang mau ini apa sih? Volunteer mengajukan diri untuk sharing? Atau saya tunjuk roulette lagi?
1, 2. Oh, ada yang ini nih, tadi unmute barusan. Siapa tadi yang unmute? Roulette aja, Bu. Oh, roulette aja. Oke. Saya roulette lagi ya. Bentar. Yang saya roulette lagi, tadi sempat beberapa yang away, saya keluarkan dulu. Oke, nah saya roulette lagi sekarang. Yang saya roulette ini yang keluar sekarang adalah Muhammad Irham. Atau panggilannya Irham. Apakah ada? Oh, ada. Halo Irham, bisa dengar suara saya, Dek? Iya, Bu, bisa. Bisa, oke. Irham online lewat HP atau lewat laptop? Lewat HP. Lewat HP. Saya bantu share dari tempat saya. Irham yang menjelaskan ya pengerjaan Ya, yang baik, Bu. kemarin. Oke. Oke, nah ini saya perbesar sedikit. Silakan dijelaskan Irham, bagian mana yang kamu rasa dia melanggar prinsip kemarin, ya. Kalau butuh, Bu, minta tolong diturunkan, bisa disampaikan, nanti saya bantu untuk menurunkan layarnya. Silakan. Iya, Bu, enggak, tolong diturunkan, Bu. Stop. Sini. Untuk kesalahannya di sini yang itu, Bu, yang komentar itu. Terdapat komentar kesalahan kode pada len 3-20. 3-20? Ini yang mana, Dek? 3-20 itu di sini soalnya yang kelihatan cuma 13-20 aja. Yang 3-nya nggak kelihatan. Sebentar. Silakan. Perlu saya turunkan lagi? Iya, Bu, mungkin diturunkan lagi, Bu. Oh, oke. Ini kalau nggak salah itu, kan waktu itu saya ngirim 2 kali. Kalau nggak salah ini yang salah, Bu, yang pertama, Bu. Oh, oke. Sebentar, saya buka. Ini ya, ada 2 file. Ini kah? Yang benar? Iya, yang iya. Oh, oke. Saya perbesar ya. Ini sudah terlihat atau kurang besar? Sudah, Bu. Untuk Nah, yang untuk yang salah yaitu yang ada komentarnya itu kan sebenarnya sudah ada di coding. Jadi letaknya kesalahan terdapat yaitu pada yakin itu. You are not commit. Komentar yang mana ini yang dirasa tidak diperlukan? Masukkan panjang itu bukan sudah ada. Iya, yang masukkan panjang, masukkan lebar itu. Oh, oke. Masukkan panjang, masukkan lebar. Harusnya kalau misal si komen itu dihapus, masukkan panjang dan masukkan lebar, komen itu kan biasanya ada untuk memperjelas program ya, Dek. Nah, kalau misal masukkan panjang dan masukkan lebarnya dihapus, apakah programnya jadi lebih jelas? Iya, Bu. Soalnya kan sudah ada itu untuk memasukkan bilangan berapa itu. Tapi gimana orangnya tahu bahwa itu adalah bilangan 1 itu adalah panjang, bilangan 2 adalah lebar, itu di sebelah mana ini? Iya, dari komennya itu ya, Bu. Iya. Nah, kalau misal komentarnya mau dihapus, solusinya gimana supaya tetap jelas tapi komentarnya nggak ada? Mungkin di codingannya itu bukan masukkan bilangan gitu, langsung dituliskan masukkan panjang. Yang di sistem outprintf. Oh, di sistem outprintnya diganti langsung masukkan panjang gitu ya. Ini masukkan bilangan, masukkan lebar begitu ya. Oke. Untuk yang komen yang masukkan panjang, betul solusinya bisa langsung diganti aja jadi masukkan panjang di sini. Jadi bukan dituliskan masukkan bilangan 1, yang komen kedua juga bisa diganti langsung dimasukkan ke sistem outprint ya. Masukkan lebar, bukan masukkan bilangan 2.
Oke. Tapi yang komen bawah ini masih belum bisa diganti, Dek. Kan dia bilangan 1 sama bilangan 2. Gimana caranya supaya komen yang bawah ini juga bisa dihilangkan seperti 2 komen yang ada di atas? Karena kan variabel yang ada di sini adalah bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Untuk integernya itu juga diganti, Bu. Oh, nama variabelnya juga diganti gitu ya? Nama variabelnya juga diganti. Nah, digantinya gimana? Bilangan 1 diubah jadi apa, bilangan 2 jadi apa, bilangan 3 jadi apa? Di pembetulnya sudah ada kalau nggak salah, Bu, yang di bawah. Ya, coba sambil nginget-nginget ya. Bilangan Ya, 1 diubah jadi apa? Nah. Langsung dimasukkan panjang gitu, Bu. Oh, oke. Berarti yang bilangan 1 diubah menjadi panjang. Ada variabel lebar. Yang variabel luas itu yang bilangan mana, Dek? Yang variabel luas yang terakhir itu. Yang bilangan 3. Oke, betul sekali ya. Jadi yang bilangan 1 ini langsung diganti aja. Bisa jadi variabelnya namanya panjang. Seperti di pembetulannya sini ya, langsung aja diganti panjang. Yang bilangan 2-nya langsung aja bisa diganti dengan lebar. Begitu juga dengan yang bilangan 3-nya bisa langsung diganti menjadi luas. Kenapa? Dengan seperti itu, seperti nyambung juga dengan materi pertama kita yang intention revealing name ya, ketika kita memberikan nama pada variabel. Ketika nama variabelnya sudah jelas, nggak perlu lagi tuh komen-komen yang nggak jelas kayak tadi ya. Oke, sudah betul. Terima kasih Ilham sharingnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang mau volunteer untuk sharing hasil pengerjaannya? Silahkan. Atau saya roulette lagi. Gimana? Roulette lagi kan? Oke, karena nggak ada jawaban, saya roulette lagi ya. Bentar. Oke, yang terpilih kali ini adalah Johari Takwa Ramadan. Apakah hadir Johari Takwa Ramadan? Jo? Bisa dengar suara saya? Oh, ini hadir ya. Halo Jo, bisa dengar suara saya, Dek? Oh, sepertinya sedang away. Kita coba cari lagi. Kali ini saya ambil langsung dari ini ya, dari daftar nama aja biar enak. Yang saya pilih kali ini adalah ini apa? Eko Wahyu Sulistianto atau Wahyu. Halo Wahyu, bisa dengar suara saya, Dek? Bisa, Bu. Oke. Wahyu online dari HP atau laptop? Dari HP, Bu. Dari HP. Saya bantu share dari tempat saya, nanti silakan dijelaskan ya Wahyu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau butuh diperbesar bisa diinfokan, saya perbesar ya. Oke, silakan untuk dijelaskan. Kalau kamu butuh saya untuk membantu menurunkan ke bawah, bisa diinfokan, nanti saya turunkan ke bawah. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Sini saya mengambil kesalahan yang ini, Bu. You're not gonna need it. Yaitu masih mengikutkan Java doc-nya. Komen dari Java-nya. Terus minta tolong ke bawah. Terus di sini saya menghapus itu yang nggak perlu, komen-komen yang nggak perlu. Oke, terima kasih Wahyu sharingnya. Ya, kalau Wahyu kali ini juga sama menggunakan yang dicari adalah perbaikannya yang prinsip yakni you are not gonna need it. Dalam hal ini komen, ya. Karena kalau misalnya kita pertama kali buat program pakai Java menggunakan IDE, misalnya ini pakai Redpin ya kalau nggak salah IDE-nya, itu kalau kamu mau buat entah itu application biasa yang tidak berbasis GUI,
maupun yang berbasis GUI yang biasanya pakai Swing, itu by default akan di-generate-kan yang namanya Javadoc. Contoh kayak ini ya, to change this license header, gimana gitu. Karena dia ini sifatnya secara default diasumsikan project ini juga untuk open source, makanya dibuatkanlah itu tadi Javadoc-nya secara otomatis. Oh oke, Rosie, terima kasih sudah diinfokan di chat ya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya seperti di sini autornya siapa, terus keterangan terkait metode tersebut itu apa. Nah itu sebenarnya bisa dihapus saja kalau misal sekiranya project ini bukan untuk project open source ya, dan kita bisa menggantikannya dengan memberikan nama-nama yang memang jauh lebih jelas. Jadi sudah betul sama untuk yakni di sini sudah oke, yakni dihapus komen-komen yang nggak perlu. Yang nggak boleh dihapus adalah kalau misal yang di bagian atas ini ternyata kamu beri komen terkait license atau copyright, nah itu nggak boleh dihapus. Tapi kalau misal nggak ada, nggak kamu rasa perlu ada komentar terkait license atau copyright di program tersebut, toh ini cuma tugas aja Bu, ya udah dihapus aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi dari 3 contoh tadi, 3-tiganya menggunakan yakni ya, you are not gonna need it. Oke, nggak apa-apa, karena memang itu salah satu yang paling banyak dan mudah ditemukan juga. Nah, sebelum saya tutup untuk yang pembahasannya, saya mau tanya nih, karena saya belum sempat ngecekin ngoreksi satu persatu semuanya. Adakah yang kemarin ketika mengumpulkan tugas, kalian menyoroti dari sisi KISS atau menyoroti dari sisi dry-nya? Ada nggak? Ada Bu. Ada Bu. Ada. Nah, boleh nggak salah satu share yang berkenan untuk share? Yang Alhamdi aja Bu. Ada Bu. Ya Pak Alhamdi. Oke, Alhamdi share ya. NRP berapa Alhamdi? NRP belakangnya 5 Bu. Oke. Ferdi ya panggilannya. Oke. Saya bukakan ya hasil pengerjaannya Ferdi. Minta tolong Ferdi share ke teman-teman pengerjaannya itu bagaimana. Supaya kita juga ada gambaran yang dry kayak gimana sih gitu. Sebentar ini koneksinya agak kurang bagus. Mungkin sambil nunggu dia muncul ya. Kalau boleh tahu pengulangannya, repetisinya itu terjadi di kelas yang sama, metode yang sama atau gimana, Dik? Di metode yang sama Bu. Oh, di metode yang sama. Nah, ini sudah keluar. Perlu saya perbesar, Ferdi? Ya Bu, perlu. Segini? Ya, cukup Bu. Oke. Kalau misal perlu diturunkan, bisa disampaikan ya. Saya serahkan ke kamu, silakan untuk mulai dijelaskan. Itu kan yang sebelum di dry itu kan saya nulis int sum sama ngeprintnya itu kan berkali-kali Bu. Jadi setelah saya dry di bawah itu Bu, langsung manggil metode total. Jadi lebih simple Bu. Oh, oke. Iya, yang ini ya, yang saya sorry. Bentar. Yang saya ini ya, saya blok ini ya, betul ya? Ya Bu, betul Bu. Oke, terima kasih Ferdi sharingnya. Sama-sama Bu. Jadi sebelumnya itu kalau bisa dilihat ada 2 metode ya di sini, yakni menghitung total, satu lagi menghitung average atau rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata itu kamu harus tahu dulu totalnya baru dibagi 2 gitu kan ya. Nah, daripada kamu hitung ulang nih di sini harus ngitung sum juga, padahal di yang total ini juga sudah ada perhitungan sum. Daripada seperti itu, kenapa enggak kita panggil aja metode yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi ini bisa diganti dengan kita manggil metode yang ada sebelumnya. Jadi digantikan dengan seperti ini. Betul sekali. Itu apakah itu sudah masuk ke dry? Kan cuman berulang 2 kali. Iya, itu sudah bisa masuk ke dry. Jadi memang dry itu awalnya yang namanya don't repeat yourself. Kalau kamu melakukan lebih dari 1 kali aja sudah dianggap sebagai dry, repetisi itu. Cuman umumnya adalah biasanya 3 kali. Tapi kalau dilihat di sini, mungkin ada sedikit perbedaan ya nanti Ferdi yang jadi catatan. Karena kalau kita lihat
metode total ini dia tidak hanya menghitung jumlah, tapi dia juga mencetak total. Oh, oke. Iya, sama persis ya ini ya. Saya kelewatan. Karena yang di average ini ternyata juga kamu ngitung jumlah dan juga mencetak total. Oh, oke. Betul kalau gitu ya. Nanti secara fungsional pun ketika dijalankan setelah diganti dengan menggunakan pemanggilan sum ini, output yang dihasilkan juga tetap sama. Betul sekali. Terima kasih Ferdi atas sharingnya. Ya Bu, sama-sama. Kalau itu tadi yang contoh yang dry, ada yang kemarin nemu contoh yang KISS nggak? Yang keep it simple. Ada yang ini sepertinya raise hand. Ya Bu. Oh oke, silakan Ardianto Firmansyah. Ya. Mau bertanya atau mau sharing deh untuk yang KISS? Ya, sharing KISS Bu. Oh, NRP berapa? 21 Bu belakangnya. 21, oke, saya bukakan ya. 21. Oke, bentar. Nah, saya perbesar dulu, sudah terlihat. Oke, kalau butuh diturunkan bisa diinfokan ya. Ya Bu, turunkan dulu, minta tolong. Oke. Nah, ini cuplikan kode yang pertama ini kan saya lihat dari if-nya Bu. Saya menggunakan, awalnya itu menggunakan if, else, habis itu if lagi, else lagi, if lagi, else lagi. Jadi di dalam if else itu ada if else. Jadi setelah saya keep it simple, jadi minta tolong dibawakan, saya menggunakan else if. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan if else dan juga tidak terlalu membuang-buang baris, terlalu banyak enter, juga kurung-kurung awalnya juga terlihat lebih sedikit Bu, kayak gitu Bu. Oke, terima kasih sharingnya deh. Ardianto Firmansyah, sebentar saya lupa panggilanmu siapa? Ardian Bu. Ardian, oke, terima kasih Ardian untuk sharingnya. Kalau dilihat ini tadi sebelum diperbaiki dia mirip kayak arrow ya, mirip kayak panah ya, karena dia tumpuk-tumpuk if else-nya. Setelah diperbaiki bisa di-align aja Bu, dilurusin. Nah, ini saya ganti dengan if else if. Boleh tahu nggak kenapa nggak pakai if aja? Kenapa kok pakainya if else if? Kenapa ya Bu? Karena kepikirannya itu Bu. Oh oke, ya memang secara outputnya bisa jadi akan tetap sama ya, baik pakai if atau if dan else if. Tapi sebenarnya ini tambahan aja nih, tambahan kenapa kok kita perlu menggunakan if else if dan kapan kita perlu menggunakan if. Kalau if else if itu prinsipnya adalah ketika dia sudah memenuhi kondisi yang bagian atas, dia tidak akan mengecek kondisi yang ada di bawahnya. Ardian dan juga teman-teman yang lain. Jadi kalau case di sini, kalau dia sudah memenuhi kondisi di atas nih, yakni equals teknik dan equals teknik Surabaya TV, maka dia tidak akan menjalankan lagi yang ada di bawahnya. Tapi kalau misal ini adalah if, bawahnya lagi if, maka meskipun yang di atas sudah terpenuhi, dia tetap akan ngecek kondisi yang ada di bawahnya terpenuhi juga atau enggak. Seperti itu. Cuman kalau kita lihat di sini kan dia nyarinya equals ya. Jadi harusnya kalau dia sudah sama dengan yang di atas kan nggak mungkin dia sama juga dengan yang di bawah. Seperti itu. Nah, oke. Solusinya boleh dipakai seperti ini ya. Jadi ini contoh penerapan KISS sudah betul. Cuman kalau dari sisi ini deh, yang masih bisa diimprove lagi adalah coba kita lihat kondisi yang pertama ya. Ketika dia sudah dicek A-nya adalah equals teknik. Oh sorry, betul. Ini ternyata B ya, tadi saya pikir A juga. Oke, kalau gini case-nya benar. Oke, terima kasih Ardian atas sharingnya. Jadi sudah pas ya, kita dapat 3 contoh nih. Sudah dapat contohnya yang dry, sudah dapat contohnya yang KISS, sudah dapat juga contohnya yang yakni. Terima kasih untuk semua yang sudah sharing hari ini. Tadi mulai dari Sally, Irham, Wahyu, Ferdi, dan juga Ardian. Oke. Jadi untuk pembahasan tugasnya bisa saya cukupkan ya, atau ada yang masih ingin didiskusikan dulu? Gimana? Halo? Sepertinya cukup. Cukup ya, oke.
Jadi itu tadi 3 yang sudah kita bahas. Tentunya waktunya nggak memungkinkan untuk bahas keseluruhan hasil pengerjaan kalian, tapi paling nggak saya harap dari hasil pembahasan tadi, kalian jadi ada gambaran, oh yang kayak gimana sih yang KISS, oh yang kayak gimana sih yang dry, oh yang kayak gimana sih yang yakni. Memang yang paling gampang langsung kelihatan adalah yang yakni. Kalau KISS biasanya butuh jam terbang juga, semakin banyak baca kode akan semakin mulai ngerti, oh umumnya itu bisa ditulis lebih simpel kayak gimana sih itu kalau yang KISS. Kalau yang dry, maka kita perlu memetani atau melihat secara keseluruhan dari kode kita supaya tahu yang miripnya itu ada di mana-mana saja. Seperti itu. Gak apa-apa, kita sama-sama sambil latihan, sambil meningkatkan jam terbang juga. Di satu sisi ketika kalian saya minta untuk mengumpulkan tugas kayak gini, sekaligus nambah juga referensi untuk saya ya, kayak gitu. Oke. Nah, review sudah, pembahasan tugas juga sudah, maka setelah ini kita akan masuk ke materi kita, materi inti kita hari ini, yakni programming principle yang selanjutnya. Saya share dulu lagi untuk PPT-nya. Nah, setelah sebelumnya ada 3 prinsipal yang kita bahas, hari ini kita akan bahas juga 3 prinsipal. Yang pertama adalah design by contract, yang kedua adalah defensive programming, terus yang ketiga adalah common closure principle. Seharusnya ada juga law of Demeter yang waktu overview saya sempat mau tuliskan untuk dijelaskan, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, akan lebih enak penjelasannya si law of Demeter itu ketika kita sudah bahas terkait coupling atau hubungan antar kelas. Jadi, kalau kalian mau cari tahu lebih dulu terkait law of Demeter, silahkan. Tapi untuk hari ini, belum akan saya jelaskan dulu. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah design by contract. Jadi, desain itu artinya apa ya? Rencana, rancangan by kontrak, berdasarkan kontrak. Kontrak itu apa sih? Perjanjian tertulis ya, formal agreement, yang tertulis secara eksplisit. Lah gimana Bu kalau di pemrograman yang dimaksud dengan design by contract ini? Saya mulai dulu, si design by contract ini adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Bertrand Meyer sekitar tahun 1980-an. Ada link bukunya, nanti saya tuliskan di bawah. Dia berpikir bahwa suatu software itu yang baik bukan hanya dia berhenti dengan secara fungsional berjalan. Atau kalau kita ngomong di metrik yang tadi, software quality metric itu bukan hanya dari sisi correctness, tapi juga harus dia reliable. Artinya reliable itu gimana? Mau ditaruh di kondisi apapun, dengan input aneh-aneh pun, itu ya tetap bisa berjalan dengan baik. Asli. Itu artinya reliable. Jadi si design by contract ini awalnya diniatkan untuk itu, untuk menjaga supaya software itu selain correct, juga reliable. Nah, supaya si software itu bisa berjalan dengan baik, di dalam software itu kan ada modul-modul ya, ada kelas-kelas. Nah, tiap kelas itu kan ada metode-metodenya nih, atau kita bisa sebut sebagai service ya. Ada beberapa service yang ditawarkan oleh masing-masing modul tersebut. Nah, yang menggunakan atau yang memanggil metode itu kan bukan cuman metode-metode yang ada di dalam kelas itu saja, tapi bisa juga kelas lain memanggil metode dari kelas lain. Kayak gitu kan ya. Misal kelas A nih punya metode X, kelas B pengen manggil metodenya X dari punyanya kelas A. Kan bisa-bisa aja sebenarnya kan ya. Caranya gimana? Ya kita bikin objek dari kelas A, nanti dari situ kita manggil si metode B ini tadi atau service B ini tadi. Nah, pihak yang menyediakan service, itu kita sebutnya sebagai server, penyedia. Pihak yang menggunakan service kita sebutnya sebagai klien. Jadi yang mengakses metode ini kita sebutnya sebagai klien, yang menyediakan metode ini itu kita sebutnya sebagai server. Nah, DBC atau design by contract ini didasarkan pada mutual trust atau sama-sama percaya. Si klien ini percaya bahwa server ini akan menyediakan service sesuai dengan yang diharapkan. Si server ini percaya bahwa si klien ini
si server ini berjanji akan menyediakan servis sesuai dengan yang diharapkan oleh klien selama klien ini menuruti aturan yang sudah ditetapkan oleh server. Jadi istilahnya sebelum kamu menjalankan servis yang kamu minta nih, yang aku sediakan, kamu harus bisa memenuhi dulu syarat dan kondisinya itu kayak gimana, atau kita sebutnya sebagai precondition. Kalau misal kamu berhasil memenuhi atau fulfill si precondition itu, maka aku akan menjalankan servis sesuai yang kamu minta. Nah, kalau kliennya nanya balik nih, gimana aku tahunya kamu beneran sudah menjalankan servis sesuai dengan yang aku minta? Nah, kamu bisa ngecek dari setelah servisku berjalan akan ada terjadi hal ini nih. Atau kita sebutnya sebagai post condition. Seperti itu. Jadi, selama si klien memenuhi precondition yang ditentukan oleh si server, maka server akan menjalankan servis. Setelah servis dijalankan, taunya servis berjalan adalah setelah servis berjalan akan muncul kondisi sesuai dengan yang diharapkan oleh klien atau kita sebutnya sebagai post condition. Seperti itu. Nah, supaya ini jelas apa yang dibutuhkan oleh si server untuk bisa dipenuhi klien, dituliskanlah secara tertulis. Jadi nggak yang sifatnya implisit gitu, nggak dituliskan secara tertulis, secara eksplisit. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kontrak. Nah, realisasinya nanti ketika pelaksanaan kita perlu untuk menerapkan yang namanya software contract framework, di mana dia terikat pada bahasa pemrograman. Misal kalau Java, software contract framework-nya ada iContract, AssetMate, C4J, Covoja, Annotated Contracts. Kalau bahasa pemrograman yang lain bisa jadi software contract framework-nya juga berbeda. Tapi karena di mata kuliah ini kita akan lebih banyak fokus di Java, jadi ini yang saya bahas adalah yang Java. Contohnya kalau kita menerapkan DBC dengan menggunakan bantuan iContract. Gimana si iContract-nya ini kita pasang ke IDE kita. Contoh kontraknya kayak gimana? Kayak gini. Nanti jadi ada anotasi-anotasi seperti pre dan post. Pre ini untuk mewakili precondition, artinya kondisi yang harus dipenuhi oleh klien sebelum menjalankan si servisnya server. Sedangkan kalau post ini adalah mewakili post condition atau sesuatu yang dijanjikan oleh server akan terjadi setelah dia menjalankan servis. Berarti post ini adalah post condition. Nah, anotasi-anotasi ini itu akan berbeda penulisannya ketika kita menggunakan software contract framework yang berbeda juga. Kalau misal di iContract, itu kita mengenalinya sebagai pre untuk precondition dan post untuk post condition. Inf ini maksudnya adalah invariant, artinya adalah kondisi yang harus dijaga tetap terpenuhi selama program itu berjalan, itu invariant. Kalau misal kamu gunakan software contract framework yang lain, misal nih Covoja, dia nggak kenal pre sama post sama inf. Dia kenalnya adalah required. Required itu untuk menandai precondition. Jadi anotasinya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dia dibentuk atas mutual trust. Lah, gimana kalau misal salah satu dari mereka tidak berhasil memenuhi perjanjian yang sudah ditentukan? Biasanya si klien ya. Kliennya tidak memenuhi nih prekondisi yang diminta sama si server. Apa yang terjadi? Maka si server tidak punya kewajiban atau si server tidak akan bisa menjamin bahwa servisnya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Artinya post condition-nya tidak akan tercapai kalau si kliennya tidak memenuhi prekondisinya. Efek terburuknya apa? Bisa jadi hasilnya itu nggak sesuai yang diharapkan atau justru malah aplikasinya force close, berhenti. Seperti itu. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Misal tadi saya bilang ada anotasi pre dan post. Anotasi pre dan post ini menempel pada service yang akan dijalankan atau kita sebutnya biasanya method. Contohnya di sini adalah ada sebuah interface namanya stack yang diimplementasikan pada kelas stack implementation. Interface ini dia punya beberapa service, beberapa metode, yakni push, pop, top, dan SMT. Untuk metode push, pop, dan top itu dia punya precondition sama post condition. Untuk top ini dia hanya punya precondition aja. Kalau SMT nggak ada
kontraknya, nggak apa-apa. Artinya nggak semua metode itu harus diberi kontrak. Hanya yang kamu rasa perlu aja untuk diberi kontrak. Karena si interface stack ini diterapkan pada stack implementation, otomatis pada penerapannya, metode push ini juga akan punya kontrak yang sama dengan kontrak yang ada pada interface stack ini. Jadi untuk bisa menjalankan metode push pada kelas stack implementation, prekondisinya adalah O atau si objek yang mau dimasukkan ke dalam data tidak boleh sama dengan null. Post conditionnya apa? Setelah berhasil dimasukkan ke dalam data, maka otomatis is empty itu sama dengan true atau tidak. Is empty ini tidak sama dengan true atau is empty-nya adalah dia false. Itu post kondisinya. Ketika kamu sudah memasukkan objek, maka otomatis tag-nya kan sudah nggak lagi kosong kan. Selain itu, post kondisi yang akan muncul adalah ketika kamu panggil top, setelah kamu masukkan objek, top itu kan untuk cari elemen yang paling akhir dimasukkan, atau elemen yang paling atas. Ketika kamu panggil top, maka yang keluar nanti adalah O, atau objek yang baru saja dimasukkan itu tadi. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat implementasinya. Yang ini tadi, class stack implementation ini kita sebutnya adalah sebagai server. Dia punya service yang bisa digunakan nih oleh kelas lain. Nah, si kliennya siapa? Kliennya ini. Kliennya adalah si stack test ini. Kliennya stack test, dia punya main method, di mana main methodnya ini dia memanggil service atau metode yang ada di class stack implementation. Pada saat dia menjalankan yang pertama, push, tadi push prekondisinya apa? Prekondisinya adalah O-nya atau yang dimasukkan ini tidak boleh sama dengan O. O ini kan merujuk ke sini ya, sebentar saya hapus dulu. O ini itu kan merujuk pada ini. Nah, berarti syaratnya dia hanyalah yang dimasukkan ini nggak boleh sama dengan 0. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Karena yang dimasukkan adalah string bernilai 1. Selanjutnya dia mau jalankan pop. Dia mau jalankan pop. Kita lihat di sini pop. Pop prekondisinya apa? Prekondisinya adalah nggak boleh kosong. Is empty-nya harus false. Nah, ini apakah berhasil? Berhasil. Kenapa? Karena setelah kamu masukkan one tadi, post kondisinya setelah push kan is empty-nya false. Nah, ketika kita mau pop, prekondisinya adalah is empty-nya false juga. Berarti boleh dong. Kan ada isinya, saya pop. Oke, jalan. Begitu juga dengan ini. Push mau dimasukkan selama bukan null boleh masuk. Selama bukan null boleh masuk. Mau di pop yang ini masih bisa jalan karena masih ada isinya kan 2. Mau di pop lagi yang ini masih bisa jalan karena masih ada isinya yaitu 2. Ada yang mau bertanya? Oh enggak ya. Oke. Nah, ketika kita jalankan pop yang terakhir ini, barulah terjadi yang namanya assertion to fail. Artinya kondisi tersebut itu tidak berhasil dipenuhi. Kok bisa, Bu? Karena supaya pop ini bisa berjalan, syaratnya apa? Dia nggak boleh kosong. Padahal setelah dia di pop 2 kali, tadi kan diisi 2 kali. Diisi sekali, di pop. Kosong dong. Diisi 2 kali, di pop 2 kali. Kosong dong. Maka ketika di pop lagi untuk yang ketiga kali, otomatis dia akan error. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi si prekondisi ini, bahwa tidak boleh stack-nya sampai kosong. Nah, bedanya apa kalau misal saya menerapkan Java Contract Framework sama tidak menerapkan? Kalau kita tidak menerapkan, dia akan error. Kalau kita menerapkan sama, dia akan tetap error. Bedanya hanyalah pada pesan errornya aja. Kalau kita tidak menerapkan software contract framework, kita cuma dapat pesannya kayak gini nih, exception-nya. Tapi kita nggak ngerti yang dimaksud no such element exception ini apa nih? Yang di-violate atau yang dilanggar itu apa? Tapi ketika mau menerapkan si software contract framework, dalam hal ini iContract, itu dia tuliskan yang dilanggar itu apa sih? Yang dilanggar adalah prekondisinya. Prekondisinya siapa yang dilanggar? Prekondisi yang dilanggar adalah yang ini, yang si topnya. Di mana prekondisinya adalah tidak boleh kosong. Jadi
kalau kita jalankan POP, kalau kita lihat di sini, kalau kita jalankan POP, itu kan dia akan memanggil top. Nah, prekondisinya top apa di sini? Prekondisinya top adalah tidak boleh kosong. Maka dia akan error. Begitu. Sampai di sini dulu ada yang mau didiskusikan untuk yang desain by contract. Karena kalau desain by contract-nya masih kurang pas atau masih bingung, nanti akan agak sedikit susah ketika bahas defensive programming. Jadi sebenarnya desain by contract ini itu intinya mau ngasih tahu ke klien, ini loh yang harus kamu penuhi supaya aku tuh nggak sampai error, supaya aku tuh bisa menjalankan service sesuai dengan yang kamu minta. Seperti itu. Kalau misalnya nggak dituliskan kontraknya gimana, Bu? Ya, klien akan menerka-nerka sebenarnya kebutuhan si server ini kayak gimana ya. Kalau tak kasih input kayak gini bakal error nggak ya? Seperti itu. Nah, cuman yang jadi catatan lagi adalah gini. Dengan atau tidak adanya desain by contract, itu tetap tidak bisa menjamin apakah si klien ini akan menuruti kontrak yang tersedia atau kontrak yang tertulis atau enggak. Apa yang terjadi kalau misalnya si kliennya itu sudah dikasih tahu nih kontraknya kayak gini, tapi dia nggak mau nurutin nih kontrak yang sudah tertulis, ya akan tetap error. Bisa jadi sampai force close. Seperti itu. Itu yang desain by contract. Nah, itu yang akhirnya diperbaiki, bisa dibilang seperti itu ya, dari kacamata defensive programming. Kalau di sini kan desain by contract percaya bahwa bisa jadi kliennya salah itu karena dia nggak tahu, ya udah makanya kita harus tuliskan nih, ngasih tahu dengan jelas kita butuhnya apa prekondisinya, supaya klien kalau mau pakai kita dia nggak sampai error karena dia sudah tahu prekondisi kita itu apa. Sehingga klien akan melakukan sebaik mungkin supaya bisa memenuhi prekondisi tersebut. Klien yang bertanggung jawab untuk memenuhi prekondisi tersebut. Tapi si Barbara Liskov, si penemu defensive programming ini, dia bilang bahwa kita tuh nggak bisa percaya sama orang lain. Yang bisa kita percaya itu diri kita sendiri. Jadi server kamu tuh nggak usah terlalu bergantung sama klien deh. Kamu nggak bisa pastikan apakah klienmu itu akan selalu paham dengan kontrak yang kamu tulis. Kamu nggak bisa pastikan apakah klienmu itu akan nurutin kontrak yang kamu tulis. Nah, daripada seperti itu, kan tujuannya biar nggak gagal nih. Kenapa nggak pengecekan kondisinya itu ditaruh di diri kita sendiri saja? Nah, itu yang dimaksud dengan defensive programming. Kalau desain by contract, dia percaya bahwa klien akan memenuhi kontrak, dan klien percaya server akan memenuhi kontrak. Kalau defensive programming sebaliknya, si server tidak percaya dengan klien, sehingga pengecekan prekondisinya dilakukan di dalam diri server. Encourage each procedure to defend itself against error. Seperti itu. Nah, implementasinya gimana? Implementasinya bisa menggunakan yang namanya guard clause. Jadi ada pengecekan prekondisi dulu. Misal nih ada metode namanya calculate insurance, tapi ini bukan Java ya, ini bahasanya yang lain. Ada metode namanya calculate insurance nih. Dia ngecek dulu, selama dia tidak memenuhi prekondisi yang ada di atas, maka dia akan menjalankan yang di bawah. Selama dia itu memenuhi prekondisi itu artinya adalah dia nggak masuk dalam kategori-kategori yang di atas, maka dia akan jalankan service utamanya, yakni baris ke-13 sampai 16. Tapi kalau ternyata dia nggak memenuhi prekondisi nih, yakni dia usernya nggak valid, atau dia bukan berasal dari agen insurance yang boleh diklaim, atau dia itu sebenarnya bukan orang Spanish, atau bukan berasal dari Spanyol. Nah, kalau dia masuk dalam kategori ini, berarti kan nggak lolos pengecekan prekondisi ya, maka service utamanya tidak akan pernah dijalankan. Itu defensive programming. Jadi, sebelum ada error, kita cek dulu aja di awal. Kita preventif, kita cegah supaya jangan sampai ada error. Istilahnya adalah, seburuk apapun klienmu itu memberikan input, sengawur apapun klienmu itu memberikan input, servernya akan tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu defensive programming.
Dua-duanya baik defensive programming maupun design by contract bertujuan untuk menjaga reliabilitas dari software. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut ke common closure? Oke, saya lanjut ya. Nanti di akhir ada beberapa referensi yang bisa kalian baca. Kalau misalkan rasa, oh dengerin kuliah ini kok akan bulat ya, ini tadi ya. Yang mana nih yang bertanggung jawab si klien, yang mana yang bertanggung jawab si server gitu ya. Bisa kalian baca lagi nanti di referensi utamanya ya. Defensive programming itu yang bertanggung jawab ngecek prekondisi atau yang memenuhi prekondisi itu yang bertanggung jawab untuk ngecek prekondisinya si server. Tapi kalau yang di design by contract, si kliennya yang harus memenuhi prekondisinya. Jadi pengecekannya di klien. Yang selanjutnya, yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah common closure principle. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi dulu. Prinsip ini itu mengatur atau memberikan rekomendasi terkait hubungan satu kelas dengan kelas yang lain. Kalau kalian lihat di sini gambar apa deh yang muncul di layar? Popok bayi. Betul, gambar popok bayi ya Triani, dan juga sudah dijawab di chat. Popok bu, diapers ya betul. Ada popok, terus kalau kalian lihat di situ ada berbagai merek juga ya. Saya nggak sebut satu-satu soalnya saya juga nggak dibayar. Maksudnya apa nih Bu? Common closure. Oh, berarti kalau di sini dilihat segala jenis popok ditaruh dalam satu tempat yang sama. Apakah itu Bu yang dimaksud dalam common closure, yakni yang mirip, yang sama, ditaruh dalam satu package yang sama. Kan kalau kelas-kelas digabung jadi satu, kita bisa kelompokkan mereka ke dalam package ya, atau kita sebutnya komponen. Ke dalam komponen atau kita sebutnya package. Bisa seperti itu, tapi sebenarnya lebih tepatnya kalau misal di pemrograman yang dimaksud dengan common closure itu bukan hanya dia mirip secara tipe, tapi dia saling terkait satu sama lain. Jadi kalau saya perbesar nih, kalau kalian lihat, apa nih sekarang yang muncul di layar? Gambar apa yang kelihatan? Keperluan buat bayi. Betul, keperluan buat bayi ya. Kalau ini bayangannya kalau misal kalian masuk ke swalayan atau serba yang dia jualan banyak hal tuh, biasanya dia akan mengelompokkan barang-barangnya itu berdasarkan kedekatan dan kemiripan atau berdasarkan keterkaitan. Harapannya apa? Supaya salesnya nambah, penjualannya nambah. Jadi istilahnya misal ada ibu yang punya bayi, atau misal Uti sama Mbah Kong yang punya cucu gitu ya, terus lewat sini, oh iya cucuku ini kayaknya popoknya udah mau habis nih popok malamnya. Nah awalnya cuma mau beli popok aja, tapi begitu lihat wah ada promo minyaknya juga, ya udah dibeli. Oh iya ya sabun mandinya kayaknya mau habis, beli juga. Akhirnya yang dibeli nggak cuma popok tapi merembet kemana-mana. Dan bisa jadi kejadian juga ya di kalian, nggak harus dalam konteks perlengkapan bayi sih, untuk hal-hal yang lain. Kenapa? Karena keperluan yang saling terkait, dalam hal ini keperluan bayi, ditaruh dalam satu section atau satu bagian yang sama. Sehingga ketika kita ingin nyari terkait bayi, ya udah semuanya cari aja di section atau lorong tersebut. Sama halnya dengan
pengelompokan kelas pada aplikasi, ya. Kan kalau aplikasinya sudah semakin besar, itu kelasnya nggak cuma 1, 2 ya, bisa belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Apalagi kalau kita sudah menerapkan yang namanya SRP, Single Responsibility Principle, di mana satu kelas hanya boleh punya satu responsibility aja. Jadi hanya segala sesuatu yang terkait dengan dia yang ada di situ. Kalau nggak terkait, pindahkan ke kelas lain yang lebih relevan. Atau mungkin bikin kelas baru. Kalau jumlah kelasnya udah sebanyak itu tuh, puluhan bahkan mungkin ratusan, agak susah kan kalau kita harus nge-scroll satu-satu ngecekin yang mana ya kelas yang kita butuhkan. Maka salah satu yang mempermudah adalah kita kelompokkan kelas-kelas tersebut. Kita gabungkan, kalau di Java kita bisa gabungkan ke dalam package. Nah, kelas yang mana digabungkan ke dalam package yang mana? Apa mau disorting berdasarkan alfabet, biar nyarinya gampang gitu? Enggak juga kan? Nah, yang lebih tepat kalau yang di Common Closure ini adalah kelas-kelas yang punya keterkaitan cukup tinggi atau saling bergantung satu sama lain, itu silakan diletakkan ke dalam satu folder atau satu komponen atau satu package yang sama. Seperti itu. Itu prinsip Common Closure. Tahu dari mana dia saling terkait? Salah satunya adalah kalau misal terjadi perubahan pada kelas yang ada di dalam package tersebut, harusnya perubahan itu hanya berdampak pada kelas yang ada di dalam package tersebut aja. Misal, package A, itu dia punya 10 kelas A sampai kelas J. Lalu ada perubahan nih, package 1, itu dia punya 10 kelas A sampai kelas J. Package 2, dia punya 5 kelas K sampai kelas O. Nah, ketika ada perubahan di kelas O yang ada di dalam package 2, harusnya perubahan itu hanya berdampak cukup di dalam kelas-kelas yang ada di dalam package 2 tersebut, yakni kelas K, kelas L, kelas M, dan kelas N aja. Jangan sampai dia juga ternyata berdampak pada kelas A yang ada di package 1, kan sudah beda package tuh. Kalau ternyata dia juga berdampak pada kelas yang ada di package lain, maka bisa jadi posisinya ini yang kurang pas. Posisi package tersebut yang kurang pas, maka perlu diatur ulang. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kok disarankan perubahan pada kelas yang ada dalam satu package hanya mempengaruhi kelas-kelas yang ada di dalam package tersebut, supaya maintain-nya mudah. Jadi kalau kita mau ganti nih, ya gampang nyari di package tersebut. Kalau mau kita ambil nih kelas tersebut, yang terpengaruh, yang error mungkin, atau yang perlu di-handle, hanya kelas-kelas yang ada di package itu aja, nggak perlu metani di semua package. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, contoh penerapannya kayak gimana? Contohnya ini saya ambil contoh dari salah satu artikel di Medium. Lumayan menarik, di situ dia menjelaskan evolusi perubahan pengelompokan kelas di dalam beberapa package berdasarkan skenario. Studi kasusnya adalah dia mau melihat alur untuk pemesanan atau booking di hotel, dan kalau misal ada perubahan terhadap booking tersebut. Awalnya dia cuma punya 4 package aja atau 4 komponen, yakni booking creation, booking amendment atau perubahan, booking registry, sama booking dokumen. Awalnya seperti itu. Nah, booking creation ini berisi semua kelas yang berhubungan dengan pemesan kamar hotel maksudnya. Sedangkan booking amendment ini berisi semua kelas yang berhubungan dengan perubahan pesanan pada kamar hotel. Kan biasanya kalau pesan kamar itu bisa jadi, awalnya saya pengen view-nya ngadep kolam renang, ganti nih view-nya mau ganti yang nggak hadap kolam renang deh, atau mau ganti ke lantai berapa, misalnya gitu. Terus ada satu package lagi yang menghandle khusus untuk pencatatan transaksi atau booking registry. Ada satu lagi package yang menghandle untuk kalau misal kita mau cetak-cetak dokumen, bikin dokumen, atau dokumennya disimpan. Di sini ada nama kelasnya blob storage. Seperti itu. Bu, kok perubahan booking nggak ada biayanya? Nah, kalau kita lihat di sini pada initial design atau desain awal itu nggak ada biaya ketika si customer yang ingin merubah booking, nggak ada biaya.
Karena nggak ada biaya, maka di sini nggak ada class fee calculation. Nah, ternyata setelah itu, kalau kita lihat alurnya seperti ini ya. Ketika kita ingin membuat booking atau booking creation, kita tetap butuh untuk mengakses booking registry. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin booking, kita harus nyatetkan ke dalam record. Kita juga harus issue atau ngeluarin dokumennya, dokumen bookingnya. Berarti dia juga memanggil ini, berpengaruh ke sini, dan juga berpengaruh ke sini. Begitu juga ketika kita ingin melakukan perubahan si customer-nya. Perubahan terhadap booking. Itu maka harus tercatat pada booking amendment record dan dia juga harus tercatat pada dokumennya. Maka dia akan mempengaruhi package ini dan juga package ini. Artinya perubahan pada satu package mempengaruhi dua package yang lain. Nah, contohnya kayak gimana? Misal ada skenario pertama nih, yang semula itu gratis, nggak ada biaya kalau mau ganti booking, sekarang diganti. Tiap kali ada perubahan, ada biaya tambahan. Maka booking amendment ini butuh adanya fee calculation. Ketika ada perhitungan biaya, maka di recordnya juga harus dicatat dong biayanya berapa. Dan customer yang juga harus tahu berapa sih biaya yang dikenakan, maka dicantumkan pada dokumen. Seperti ini. Atau ada skenario kedua selain itu. Jadi ketika orang yang booking itu nggak sekedar booking aja, tapi dia booking dengan kode promo. Biasanya kan kode promo itu dipakai untuk meningkatkan tingkat okupansi hotel atau jumlah pengunjung di hotel. Maka kalau ada kode promo, otomatis perhitungan biayanya berubah. Promo yang dipakai apa, harganya berapa, itu harus dicatat juga di record. Dan otomatis harus dicantumkan juga ke dokumen. Nah, sama seperti booking amendment tadi, seperti skenario pertama, perubahan pada satu package mempengaruhi dua package yang lain. Nah, itu menyalahi prinsip common closure. Lalu gimana Bu supaya common closure-nya itu terpenuhi? Nah, kita coba otak-atik nih posisinya supaya bisa lebih pas. Contoh, ini revise design, jadi versi revisi yang pertama, untuk memenuhi kriteria skenario yang pertama, yakni supaya si booking amendment ini tadi nggak utak-atik booking registry maupun booking dokumen, ya udah pindah aja posisinya. Booking amendment dokumen ditaruh di dalam package-nya booking amendment, begitu juga dengan booking amendment record. Seperti itu, hingga hasilnya seperti ini. Bu, yang skenario 1 oke, skenario 2 belum terjawab nih, masih tetap mempengaruhi package yang lain. Oke, kalau gitu skenario 2 kita ganti lagi posisinya. Booking creation dokumen yang semula ada di package booking dokumen dipindah ke booking creation. Booking creation record yang semula di booking registry kita pindah ke package booking creation. Nah, hasilnya kalau seperti ini, tiap kali ada yang booking, entah itu pakai kode promo atau enggak, dia hanya akan mempengaruhi yang ada di dalam package booking creation aja. Atau misal ada kode promo baru nih, dia hanya mempengaruhi di dalam booking creation saja, nggak ngutak-ngatik yang lain. Begitu juga dengan yang booking amendment. Seperti itu untuk common closure. Contoh yang lain misal seperti ini, ada beberapa kelas di sini. Kalau kalian misal menggunakan arsitektur yang ada business layer, lalu ada data layer, ada presentation layer, itu kan pasti ada yang namanya class view, class controller, dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya orang akan mengelompokkannya itu sering-seringnya seperti ini, berdasarkan layernya. Jadi yang layer data ditaruh di dalam package data. Yang layer view atau layer presentation ditaruh di dalam package view. Begitu juga untuk repository dan controller. Ini yang umum dilakukan. Tapi apakah itu disarankan? Ternyata kalau berdasarkan common closure, ini tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau misal kita lihat dashboard view, dia aksesnya kan biasanya ya sini, ke sini kan ya. Nah, mempengaruhi nih ketiga package yang lain. Maka yang lebih disarankan kalau menggunakan common closure adalah bentuknya seperti ini. Jadi di grup atau dikelompokkan ke dalam package berdasarkan kedekatan kelasnya. Misal register controller biasanya dia akan mengutak-atik repositorinya register juga.
sama view register juga, sama register data juga, ya sudah, itu taruhlah di dalam satu package. Begitu juga dengan dashboard dan login. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini beberapa linknya tadi yang saya sebutkan. Kalau ingin membaca lebih jauh terkait DBC, bisa baca buku ini, bukunya Bertrand Meyer, Oriented Software Construction. Ini yang versi kedua yang rilis. Kalau mau baca lebih lanjut soal Common Closure Principle, bisa baca dari sini. Clean Architecture, bukunya Robert C. Martin. Kalau yang defensive programming, mohon maaf saya lupa belum naruh link bukunya ya. Tapi bisa juga baca dari contoh-contoh yang ada di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Gimana? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Masih belum ada, Bu. Oke, jelas berarti ya. Oke. Sebenarnya itu juga sekaligus mengakhiri sih topik kita hari ini. Kalau boleh saya review lagi, kurang lebih dari 3 prinsip itu, yang mirip adalah design by contract sama defensive programming. Sama-sama bertujuan untuk mendukung si reliabilitas dari software atau software reliability. Bedanya kalau design by contract, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kontrak atau dalam arti ini supaya si service-nya bisa berjalan dengan baik adalah klien. Si server hanya ngasih tahu aja, ini loh prekondisi yang harus kamu penuhi. Nah, yang bertanggung jawab untuk memenuhi prekondisi itu adalah klien. Jadi, si server yang nggak melakukan pengecekan prekondisi, dia cuma ngasih tahu aja, ini kebutuhanku, kalau kamu penuhi kebutuhanku, aku kasih yang kamu butuhkan. Kayak gitu. Itu design by contract. Jadi berdasarkan mutual trust antara server dan klien. Sedangkan kalau defensive programming sebaliknya, si server yang nggak trust atau nggak percaya sama si klien. Jadi jaga-jaga nih kalau klienku aneh-aneh inputnya, sengawur mungkin serviceku akan tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi pengecekan prekondisinya dilakukan di dalam server. Jadi meskipun si klien yang ngasih input aneh-aneh, program akan tetap berjalan dengan baik, tetap bisa di-handle. Itu yang defensive programming. Kok kayaknya lebih gampang pakai defensive programming ya. Memang secara penerapan ada yang lebih banyak menggunakan defensive programming ya, dibandingkan dengan yang design by contract. Kenapa? Karena kalau yang design by contract ini kan kita harus menginstal dulu, nambahkan dulu yang namanya software contract framework ini ke dalam IDE kita. Kalau yang si defensive programming kan enggak. Cukup kita lakukan pengecekan prekondisi aja, baru itu sudah masuk defensive programming. Cuman defensive programming ini kelemahannya adalah ada banyak yang nggak suka karena dia jadi nambah line of code nih. Ya kan? Yang sebenarnya service utamanya itu hanya misal ini 4 baris aja dari 13 sampai 16. Tapi karena ada guard clause di sini, pengecekan prekondisi nih di sini, dia harus nambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harus nambah 9 baris lagi. Seperti itu. Nah, saya nemu artikel yang saya lupa linknya apa, sepertinya belum saya cantumkan juga. Dia memberikan penjelasan yang cukup make sense. Jadi untuk mengambil jalan tengahnya adalah dia sampaikan tidak perlu seluruh metode itu dilakukan pengecekan dengan menggunakan defensive programming. Nggak perlu semua metode itu menerapkan defensive programming. Karena ada beberapa yang generated by system inputnya. Yang jelas-jelas perlu untuk menerapkan defensive programming adalah khususnya beberapa service atau metode yang yaitu melibatkan input dari user, seperti itu. Nah, kalau input dari user itu kan kemungkinan untuk dia salah lebih tinggi daripada kalau inputnya itu by system, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk yang defensive programming sama design by contract. Sedangkan kalau yang common closure, yang diingat jangan cuma popok yang sama berada di dekat
semua jenis pokok berada dalam satu tempat, nggak juga hanya seperti itu. Tapi adalah kelas-kelas atau bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain, saling berhubungan. Ketika ada perubahan di satu kelas akan mempengaruhi kelas yang lain, itu letakkan kelas-kelas tersebut pada satu komponen atau satu package yang sama. Harapannya supaya mudah untuk di-maintain. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan hari ini. Kalau misal tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas ya untuk praktikumnya. Untuk yang praktikumnya, untuk common closure ini kita hold dulu praktikumnya, karena common closure ini kita butuh contoh aplikasi yang dia punya kelas lumayan banyak ya, supaya kita bisa mengakses apakah memang isi package ini saling terhubung atau enggak. Jadi untuk praktikum kali ini, saya minta kalian lebih fokus ke penerapannya defensive programming aja. Jadi nggak perlu install software contract framework, tapi kalian cukup cari nih dari program-program yang sudah kalian buat, silakan cari adakah metode-metode yang sekiranya butuh untuk diberi pengecekan prekondisi, untuk menghandle input-input yang aneh-aneh dari user, seperti itu. Oke, untuk tugasnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau misal tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini pastinya saya cukupkan ya, Dek. Untuk deadline tugasnya kapan, Bu? Deadline tugasnya hari terakhir itu hari apa ya? Hari Minggu ya sepertinya ya. Deadline-nya terakhir hari Minggu, oke. Deadline tugasnya sama, saya buat hari Minggu terakhir, tanggal 28 ya, 28 Maret, jam 23.59. Link pengumpulannya masih sama dengan link sebelumnya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Sampai bertemu insya Allah di hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.